Shalom semuanya, terima kasih buat Pastor Johannes Anwar yang boleh Shalom, yang boleh mengundang saya hari ini dengan dadakan sekali ya. Jadi memang kalau dari Tuhan, dengan cara Tuhan yang ajaib. Untuk juga GBI daripada Sport Center Bekasi, terima kasih kalau kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Semuanya sehat? Semuanya sehat, coba bikin semangat untuk karena kita sehat itu karena anugerah Tuhan ya. Oke. Kita buka dalam Hakim-Hakim 4. Hakim-Hakim 4, kita buka Hakim-Hakim 4 ayat 4 dan ayat 6 dan 7 ya. Kita buka Hakim-Hakim 4 ayat 4, ayat 6 dan 7 ya. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ya, saya ulang sekali lagi. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ya. Nah, waktu kita baca ayat ini aja ini keren banget, brother sister. Kenapa bilang dikatakan di sini Deborah ini adalah seorang nabiah, tapi juga istri Lapidot, tapi juga dia seorang hakim. Artinya anak-anak Tuhan itu berbeda. Ya, kita punya multi talented. Ya, kita berbeda dengan orang-orang dunia. Ya, orang dunia mungkin bisa melakukan satu, kita bisa melakukan lebih daripada satu, bahkan mungkin 3, 5, 10. Intinya selalu anak-anak Tuhan di atas rata-rata. Ini keren banget ya. Ayat ke-6 dan ayat ke-7 dikatakan seperti ini. Ya, dikatakan ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke Sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Wow, luar biasa ya. Dikatakan Deborah ngomong ini kepada Barak dengan berkata, ayo Barak, bergerak, perang. Dikatakan sini, karena engkau akan mengalami kemenangan yang luar biasa, karena Tuhan sudah menyerahkan musuh ke dalam tanganmu ya. Ini nggak main-main, ini bicara tentang setiap kita anak-anak Tuhan, kita mau dipakai Tuhan luar biasa, khususnya di zaman pandemi ini. Bukan hanya menjadi pribadi yang biasa-biasa, tapi pribadi yang akan mengalami kemenangan demi kemenangan demi kemenangan ya. Kenapa saya berani berkata begitu? Coba kita buka Ulangan 1 ayat 30 sampai dengan 31. Allah kita bukan Allah yang asal ngomong ya. Ulangan 1 ayat 30 sampai dengan 31. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Wow, luar biasa. Berarti sebelum ada pandemi ini pun Tuhan sudah berjalan di depan kita untuk Indonesia. Artinya dia menjadi perisai kita. Bayangkan sekarang kalau presiden ya satu negara ya datang ke satu tempat, misalnya Pak Jokowi datang ke satu daerah, sebelum datang itu pas pampres pasti menyisir betul untuk mengecek adakah hal-hal yang tidak baik dan segalanya. Dan ternyata Tuhan kita adalah perisai kita, di depan kita berjalan sebelum kita menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan bukan hanya sekedar dia berjalan, tapi dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir. Tidak main-main, bukan hanya sekedar ada di depan, tapi berperang menghadapi masalah kita. Apa masalahmu saat ini? Mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah sakit, masalah ICU, masalah mungkin anak, masalah istri, masalah utang, masalah apapun katanya Tuhan yang berperang, tidak main-main. Dan bukan hanya itu saja, dikatakan di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti mendukung anaknya sepanjang jalan yang kau tempuh sampai kamu tiba di tempat itu. Kita didukung oleh Tuhan, digendong oleh Tuhan. Kenapa harus digendong? Waktu kita dalam keadaan capek, mungkin capek menghadapi pandemi yang sudah hampir 2 tahun, capek Bu Indri, udah nggak sanggup Bu Indri, terlalu letih Bu Indri, begitu beban besar. Saya udah di PHK, saya sakit, keluarga saya hancur, intinya kita capek. Tapi kata Tuhan, mari anakku, aku gendong engkau. Luar biasa. Dunia ini nggak akan mungkin ada yang mau menggendong kita dalam keadaan punya masalah. Boro-boro, mungkin pun dilepas biar kita jatuh, betul. Tapi Tuhan dikatakan menggendong anak-anaknya. Dan bukan hanya itu, ayat 33 perhatikan. Yang berjalan di depanmu, di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam, dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan padamu jalan yang harus kamu tempuh. Diberikan hikmat sama Tuhan. Di masa pandemi ini kita butuh hikmat. Dalam pelayanan butuh hikmat. Dalam usaha perlu hikmat. Dalam rumah tangga perlu hikmat. Tuhan kasih hikmat melalui tiang awan dan tiang api. Artinya Tuhan all out. Wow. Ini luar biasa. Jadi kalau engkau dan saya masih biasa-biasa saja, yang merasa ya mau diapain ya sudahlah. No,
No, Tuhan gak pernah membiarkan kita. Dia berjalan di depan kita. Dia berperang menghadapi masalah kita. Dia menggendong kita waktu kita capek, letih, sakit, bosan. Gak bisa bikin apa-apa. Dan terakhir Tuhan berikan kita hikmat. Dan masa pandemi ini hikmat Tuhan paling menentukan. Karena waktu engkau berjalan dengan logikamu, engkau akan jebol. Kita akan jebol. Saya akan jebol. Tapi waktu kita berjalan dengan hikmat Tuhan, apa yang tidak dipikirkan, yang gak pernah dilihat, yang gak pernah didengar, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Ini luar biasa. Betul? Nah, Tuhan kita sudah all out. Pertanyaan, bagaimana dengan respon daripada Barak? Karena sorry to say, seringkali Tuhan tuh kecewa kepada kita, bertepuk sebelah tangan. Dia habis-habisan, tapi kita biasa-biasa seperti Barak. Perhatikan apa respon Barak. Waktu kata Deborah, ayo engkau berperang, Tuhan akan berikan kemenangan. Perhatikan apa kata Barak. Hakim-Hakim 4:8. Jawab Barak pada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Wow, ini respon yang sangat-sangat standar, yang sangat di bawah rata-rata. Padahal Tuhan sudah habis-habisan, tapi kita biasa-biasa saja. Tuhan bilang, ayo anakku ya, gimana nantilah Tuhan. Ayo ibadah ya, kalau sempat Tuhan. Ayo ikut doa mesbah doa. Aduh, gak sempat, masih banyak acara. Wow, ini mengerikan. Tuhannya habis-habisan, kitanya biasa-biasa. Ya, pertanyaan, apakah Deborah kecewa? Apakah Deborah down? Apakah Deborah langsung juga ikut terbawa arus? No, Deborah tidak terbawa arus. Perhatikan ayat ke-9. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun dan berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes, ya, tidak main-main. Katakan di sini, apakah Deborah down? Nah, sister brother di tempat ini, jangan sampai kita ikut terpengaruh dengan keadaan. Keadaan sekarang banyak orang down. Jangan kita ikut down. Anak Tuhan harus berbeda. Ya, dunia boleh down, kita tetap bisa semangat karena kita punya Allah yang luar biasa, ya. Nah, dikatakan akhirnya kalau kita lihat Barak hilang dari kitab kehidupan ceritanya, nggak ada. Sementara Tuhan mau menjanjikan kemenangan demi kemenangan. Kita nggak bisa mengalami kemenangan di pandemi karena kita meresponi Tuhan dengan biasa-biasa. Nggak ada rasa haus dan lapar, nggak ada rasa antusias. Tapi yang ada ya sudahlah, ibadah ya ibadah, pelayanan ya pelayanan. Waktu kita seperti ini, Tuhan bukan nggak mau memberkati kita. Kita yang menolak berkat daripada Tuhan. Nah, kita akan lihat ya di sini ya, Tuhan di akhir zaman ini bukan mencari orang-orang yang pintar saja, orang yang kaya saja, orang yang hebat saja. No, Tuhan mencari pribadi-pribadi yang mau meresponi panggilan Tuhan pada hari ini. Ini sudah akhir zaman, sister, brother. Bukan lagi waktunya untuk santai seperti istri Lot, akan jadi tiang garam. Kita harus meresponi dengan semangat, karena rencana Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Pandemi ini hanya transit area. Percayalah, di balik pandemi ini ada rencana Tuhan yang besar. Nah, kita lihat banyak contoh di Alkitab. Orang-orang yang tadi mau dipakai Tuhan luar biasa, gagal di tengah jalan. Seperti Saul, ya, gagal di tengah jalan. Seperti siapa? Seperti Simpson, gagal di tengah jalan. Seperti siapa? Yudas, gagal di tengah jalan. Artinya Tuhan mau pakai setiap kita untuk menjadi pemenang di akhir zaman ini. Tapi kita yang membuat kita mengalami kegagalan. Karena apa? Respon kita yang sangat di bawah rata-rata. Nah, kita akan lihat kenapa bisa gagal. Kenapa Saul bisa gagal? Kenapa Simpson bisa gagal? Kenapa Yudas bisa gagal? Kenapa dikatakan tadi Barak bisa gagal? Karena mereka semua ini tidak mengerti apa arti kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kekristenan bukan hanya bicara agama saja. No, kekristenan bukan hanya bicara berkat tercurah saja. Kekristenan ada 5 hal dalam kekristenan. Kalau engkau dan saya menangkap secara keseluruhan, makanya kenapa kita bisa bertahan dan finishing well di akhir zaman ini. Nah, kehidupan kekristenan ada 5. Yang pertama adalah hidup adalah peperangan. Jangan pernah pikir hidup kekristenan semuanya happy, ye. No, hidup adalah peperangan. Mana buktinya ya? Ada musim menuai, ada musim menabur, ada musim dingin, ada musim panas, ada musim mana buktinya? Buka Efesus 14. Mana buktinya? Ini adalah Rasul Paulus yang mengatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, dikatakan ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya memang ada peperangan.
bukan gencatan senjata seperti Afghanistan sekarang, sudah gencatan senjata. Tapi ini dibilang ambil bukan hanya satu, bukan hanya dua, seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena memang ini perang habis-habisan sekarang. Ini akhir zaman. Jangan main-main, brother sister. Waktu engkau terlalu santai, tidak akan bisa kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Barak nggak mengerti, dia pikir kekristenan itu semuanya enak-enak saja, maka dia tidak siap berperang, ya. Padahal apa kata Tuhan tentang itu? Yes, buka Yosua 4 ayat 13. Memang kita harus menghadapi peperangan. Yosua 4 ayat 13. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang, menyeberang di hadapan Tuhan ke daratan Yeriko untuk berperang. 2 kali ada kata-kata berperang. Artinya engkau dan saya mau masuk menyeberang ke Sungai Yordan, kita harus dalam keadaan berperang. Apa arti berperang? Berjaga-jaga. Kalau tidak ada orang yang berperang tidak berjaga-jaga, apa yang kita harus jaga, Bu Indri? Ada 3 hal. Pertama, pikiran kita, karena iblis main di pikiran. Kedua adalah hati kita. Iblis membuat hati kita cemar, maka dikatakan jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Dan yang ketiga, keinginan kita. Ini harus kita jaga. Waktu kita bisa menjaga ketiga hal ini, kita pasti akan menang, ya. Yang pertama adalah apa? Hidup adalah peperangan, ya. Kita bisa menghadapi peperangan, dan sekarang kita menghadapi peperangan. Pandemi ini peperangan, ibu-ibu, bapak-bapak. Bukan hanya iseng-iseng berhadiah. No, di sini akan kelihatan mana pribadi-pribadi yang meresponi Tuhan dengan tidak. Kalau kita berjaga-jaga, kita pasti akan menang. Itu yang pertama. Nah, apakah hanya sekedar peperangan? No, di balik peperangan, kesempatan akan ada. Yang kedua, arti daripada kehidupan kekristenan, ada kesempatan, ya, ada kesempatan emas yang Tuhan sudah sediakan di balik peperangan yang kita hadapi. Makanya jangan takut dengan masalah. Masalah apapun yang kau hadapi saat ini, kalau kita bisa finishing well, kita akan melihat kesempatan yang luar biasa sudah Tuhan sediakan bagi kita. Ini luar biasa, ya. Allah kita Allah yang kreatif, Allah kita Allah yang inovatif. Cara Tuhan memberkati seorang berbeda-beda. Ingat bagaimana seorang Daud diberkati melalui apa? Melalui Goliat, melalui masalah. Nggak selalu hanya melalui anak-anak saja. Nggak tiba-tiba menjadi raja. Ada Goliat yang harus dia hantam. Ada singa, ada beruang. Apalagi Yusuf melalui sungai kering, melalui dijual sebagai budak, melalui dilupakan, bahkan melalui dia dijadikan difitnah. Intinya hal-hal yang tidak menyenangkan itu peperangan, tapi di balik peperangan ada kemenangan yang luar biasa. Karena apa? Kesempatan emas sudah di depan pintu. Makanya jangan marah waktu engkau punya masalah. Ingat Abraham, apa peperangannya? Bukan melawan Goliat, tapi melawan penguasaan diri untuk bisa melepaskan Ishak. Tidak mudah, ditunggu 100 tahun, tapi tiba-tiba Tuhan bilang, aku minta anakmu. Tapi akhirnya waktu dia menang menghadapi, mengalahkan haknya dia, mengalahkan dia punya ego, apa yang terjadi? Diberikan satu bangsa, menjadi bapa satu bangsa. Awalnya dia punya hanya satu Ishak, tapi gara-gara dia menang menghadapi peperangan, diberikan kesempatan menjadi bapa segala bangsa. Wow, ini luar biasa. Maka hari ini please jangan marah waktu engkau mengalami masalah. Ya, kemarin saya juga mengalami COVID dengan suami, bahkan suami saya sudah hampir lewat karena dalam keadaan sudah sangat perburukan. Tapi percayalah, kalau kita bersama dengan Tuhan, jangan pernah takut, karena walaupun ada peperangan, ada COVID, ada sakit, ada ICU, tapi ada rencana Tuhan yang besar, ada kesempatan emas di depan sana sudah menunggu kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Hidup adalah sementara. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun engkau di tempat ini, nggak mungkin kita bisa berumur 1000 tahun. Semua ada batasnya, betul? Ingat, Filipi 3 ayat 20, siapa kita? Karena kewargaan kita adalah dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ingat, sister brother, kita hanya sementara di dunia ini. Sehebat-hebatnya engkau, kesempatan emasmu, sukses-suksesnya kita, semua ini akan kita tinggalkan. Karena kita bukan warga negara dunia, tapi warga negara surga. Ya, makanya untuk kita bisa dalam keadaan menghadapi waktu yang sangat singkat ini, apa yang harus kita lakukan? Mazmur 90 ayat 12 dikatakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Makanya minta hikmat sama Tuhan untuk menggunakan waktu yang singkat ini dengan cara yang benar. Jangan sia-siakan hanya dengan hal-hal yang nggak penting. Karena waktu engkau sama saya berumur hanya cuma 70, 80, 90 tahun, kita pakai hanya untuk hal yang tidak penting, kita sudah menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan berikan. Yang keempat adalah apa? Hidup adalah visi.
Yang pertama tadi, hidup adalah peperangan. Di balik peperangan ada kesempatan. Yang ketiga tadi, hidup adalah sementara. Siapapun kita di tempat ini, ingat kita hanya uap air, hanya debu dan tanah. Yang keempat, hidup harus punya visi. Kalau engkau dan saya tidak punya visi, makanya nggak heran kita hanya berjalan di tempat. Pelayanan harus punya visi. Mau kemana kita punya pelayanan? Rumah tangga harus punya visi. Bukan hanya menikah, punya anak. No, tapi untuk memuliakan Tuhan dalam keluarga. Bisnis harus punya visi. Karir harus punya visi. Karena orang yang punya visi akan berbeda. Bisa akan memenang dalam menghadapi masalah. Yesus punya visi, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita supaya tidak ada satupun kita menjadi binasa. Artinya, set your own goal. Bangun visi kita dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Jangan hanya cuma sekedar, ya sudahlah, kalau memang sekarang begini ya beginilah. No, we have to set our own vision. Ya harus. Dan kelima, bukan hanya sekedar set the vision, tapi harus mengambil keputusan hari ini. Karena hidup adalah pilihan. Ya pilihan yang mana mau kita ambil? Pilihan yang menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan kita punya ego. Nah ini yang tidak dikenal oleh Barak. Makanya gak heran dia tumbang. Ini yang tidak dipunyai oleh seorang Yudas. Makanya dia tumbang dalam pelayanan. Ini yang tidak dipunyai oleh Saul. Makanya dia tumbang dalam dia punya rencana Tuhan. Waktu engkau dan saya tidak mengenal arti 5 kehidupan kekristenan, cepat atau lambat kita akan tumbang. Yang pertama ingat, hidup adalah apa? Hidup adalah peperangan. Jadi waktu mengalami pandemi ini, jangan bilang kenapa Tuhan, kenapa? Memang harus terjadi. Karena memang peperangan membuat kita bisa kelihatan nanti di mana level iman kita, di mana level kekristenan kita. Yang kedua dikatakan adalah apa? Hidup adalah apa? Hidup adalah tadi adalah apa? Hidup adalah kesempatan. Di balik peperangan ada kesempatan yang luar biasa. Yang ketiga, hidup ini sementara, brother sister. Dan yang keempat dikatakan adalah apa? Hidup adalah visi. Set your own goal. Kita harus punya visi dalam rumah tangga, dalam ekonomi kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita. Akan berbeda orang yang punya visi. Sama seperti saya. Kalau saya mau berangkat, hanya bilang saya mau jalan. Mau jalan kemana? Tapi kalau saya mau berangkat ke Jakarta, saya tahu saya harus lewat tol dari Pasteur. Saya orang Bandung ya. Tapi kalau saya bilangnya, saya pokoknya mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan kemana? Bensin habis, tenaga habis, nggak tahu tujuannya kemana. Demikian juga kita harus punya visi. Dan bukan hanya sekedar visi, yang terakhir hidup adalah pilihan. Nah mungkin kita bilang, Bu Indri, ada nggak orang yang punya 5-5 ini? Ada. Dia bukan pendeta besar, dia bukan hamba Tuhan besar, dia seorang pribadi yang sangat sederhana. Tapi 2000 tahun yang lalu ada divine conversation antara Maria, Ibu Yesus, dengan malaikat Gabriel. Luar biasa. Pembicaraan tidak terlalu lama ya, tapi dikatakan dia bisa mengambil keputusan yang luar biasa ya. Kita buka Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 35. Wanita ini bukan orang terkenal, tapi dia mengerti arti 5 kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Makanya dia bisa menang menghadapi segala sesuatu dan Tuhan percayakan dia menjadi pribadi yang luar biasa. Dikatakan begini, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan padanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Perhatikan, kata Maria pada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Cuma satu pertanyaan. Pertanyaan Maria bukan karena pertanyaan untuk mengelak, bukan untuk membela diri, bukan untuk ngeles, tapi karena dia lugu, dia polos. Maka ditanya gimana caranya? Kan aku nggak menikah. Apa jawaban daripada malaikat? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau dan anak yang akan kau lahirkan disebut Kudus Anak Allah. Perhatikan respon daripada Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu, dan malaikat itu meninggalkan dia. Heaven's mission is accomplished. Wow! Padahal perempuan sederhana, pribadi sederhana, bukan orang hebat, tapi dia mengerti apa tujuan Tuhan membuat dia ada di dunia ini. Dia katakan kehendak mula yang jadi Tuhan. 5 hal yang Maria miliki. Pertama, Maria punya visi. Visinya adalah kehendak Tuhan. Ini tidak main-main. Dia berkata kehendak mula yang jadi Tuhan. Pertanyaan saya, ya. Kenapa dia bisa begitu yakin dengan berkata kehendakmu jadi? Karena dia kenal siapa Yesus yang disembah. Dia kenal siapa Allah yang disembah. Dia kenal siapa Tuhan yang disembah. Yeremia 29 ayat 11. Maria pegang ayat ini kuat-kuat dalam hidupnya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau. Demikian firman Tuhan semesta alam. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Wow, luar biasa. Ini yang menjadi ayat kekuatan daripada Maria. Dia pegang ayat Yeremia yang mengatakan rancangan
rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Pegang ayat ini di masa pandemi ini Bapak Ibu, bahwa Tuhan gak pernah merencanakan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Ini yang membuat makanya Maria berani berkata, kehendak mula yang jadi Tuhan. Waktu suami saya COVID, itu terus terang perburukan luar biasa. Waktu saya berdoa kepada Tuhan, karena dia punya tensi sudah sangat tinggi, dia punya tensi sudah sangat rendah, dia punya juga batuk darah luar biasa, bahkan juga panasnya tinggi sudah hampir 40, dan juga dalam keadaan oksigen dia sudah sangat turun, dan paru-paru sudah tertutup semuanya. Nah, waktu saya berdoa begitu, Tuhan, dia adalah belahan hatiku. Saya sangat mencintai suamiku. Tapi aku percaya engkau lebih sayang sama suamiku daripada aku pada suamiku. Karena itu Tuhan, terserahmu Tuhan. Kalau memang kau mau ambil, berarti suamiku sudah selesai Tuhan. Tapi kalau engkau mau berikan kesembuhan, berarti kami masih ada tujuan yang harus kami lakukan lagi Tuhan. Kehendak mulai yang jadi. Saya doa itu betul-betul bukan hanya sekedar mulut saya berbicara, tapi hati saya sangat yakin bahwa Allahku adalah Bapa yang baik. Gak akan mungkin memberikan ular pada orang yang meminta ikan, gak akan mungkin memberikan batu pada orang yang minta roti. Itu saya aminkan. Dan apa yang terjadi? Suami saya boleh sembuh secara sempurna, berangkat langsung ke Surabaya, masuk Damaras 72 vial, dan apa yang terjadi dalam waktu 3 minggu kami pulang kembali dalam keadaan sembuh sempurna sampai hari ini. Itu karena anugerah Tuhan semata-mata. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Makanya hari ini you have to know Him. Ya, kita masuk dalam mesbah doa, kenali Allah yang kau sembah. Jangan hanya sekedar kewajiban, jangan hanya kebiasaan, tapi kenali Dia Allah yang luar biasa. Itu yang saya katakan, Tuhan, Engkau yang berperang menghadapi musuhku. Engkau berjalan di depanku, Engkau menggendong aku waktu capek, bahkan Engkau memberikan aku hikmat. Waktu saya perkatakan ini, iman saya bangkit, sister brother. Jangan malahan engkau dengar perkataan dunia. Perkataan dunia membuat kita semakin down. Yang Maria tahu, makanya dia berani berkata kehendak mulai yang jadi. Dia pegang ayat Yeremia 29 ayat 11. Itu yang pertama. Yang kedua, Maria tahu hidup adalah peperangan. Bisa nggak dia mengalami masalah sukar? Pasti. Kalau dia bisa hamil di luar pernikahan, bisa nggak dia diusir orang tua? Bisa. Bisa nggak dia dilempar batu oleh orang-orang? Bisa. Bisa nggak dia diceraikan oleh Yusuf? Bisa. Tapi dia sangat yakin kalau dia perang bersama dengan Tuhan. Tuhan yang berikan kemenangan. Ini yang luar biasa. Makanya kenapa Maria mantap. Karena dia tahu memang ada peperangan. Tapi aku tahu Tuhan yang berperang menghadapi masalah-masalahku. Dan itu terjadi. Nah, yang ketiga dikatakan adalah apa? Maria sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kalau dia menolak, Tuhan akan memilih wanita lain. Sister, brother, nggak waktunya lagi sekarang kita jual mahal sama Tuhan. Karena Tuhan akan bisa mencari pengganti kita yang jual mahal. Ya, waktu Tuhan katakan, ayo anakku, baik Tuhan. Ya, jangan saya dong. Aduh, saya nggak bisa. Nggak waktunya lagi untuk menunda-nunda. Nggak waktunya lagi untuk ngeles. Nggak waktunya lagi untuk berdebat. Hari ini kalau Tuhan katakan, ayo anakku, siap Tuhan. Apapun yang kau ingin aku lakukan, aku siap Tuhan. Waktu kita seperti ini akan tampil beda. Maria tahu hidup adalah kesempatan. Makanya dia ambil momen itu. Waktu Gabriel berkata, engkau akan mendapat kasih karunia. Yes, I'm ready God. Ya. Ini luar biasa ya. Yang keempat, Maria tahu hidup ini hanya sementara. Makanya jangan main-main. Kalau kita udah tahu hidup ini sementara, jangan kita pergunakan dengan hal-hal yang tidak penting. Buka Filipi 1 ayat 21 dan 22. Ini dipegang oleh Maria. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jelas luar biasa. Ini yang luar biasa, brother sister. Makanya kita mati hidup itu semuanya keuntungan. Kalau kita hidup untuk berbuah, kalau kita mati keberuntungan. Makanya siapa takut? Betul. Karena sudah ada jaminan bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya Maria tidak takut walaupun hidup ini hanya sementara. Dan yang kelima, Maria mantap. Dia mantap dengan keputusannya. Dia tidak mau hanya menjadi pribadi yang menjadi follower. Dia mau menjadi pengikut Yesus yang militan. Ya. Nah, kenapa saya berkata begitu? Ingat, di akhir zaman ini, wanita-wanita, pria-pria, kita mau Tuhan berikan punya pengaruh yang luar biasa. Mana buktinya? Sebelum Tuhan naik ke surga, Kisah 1 ayat 7 sampai dengan 9. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini pesan Yesus langsung. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan
menutupinya dari pandangan mereka. Ini adalah panggilan setiap kita, sister. Ini panggilan setiap kita menjadi saksi-saksi Yesus. Bukan hanya bersaksi di mimbar, bukan hanya bersaksi di gereja. No, tapi kita menjadi saksi Yesus dimanapun kita berada. Dalam pekerjaan kita, apakah kita masih sikut sana sikut sini, dalam bisnis kita, apakah masih menghalalkan segala cara, dalam pergaulan kita, apa pergaulan yang buruk, dalam pelayanan kita, apakah all about me atau all about Jesus, ya. Intinya, waktu kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, ini yang membuat Tuhan berkata, engkau adalah hambaku yang setia. Hari ini mari, bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Apakah mereka melihat ada Yesus dalam hidup kita? Melalui kasih kita, melalui kepedulian kita, melalui panjang sabar kita, melalui komitmen kita, melalui ketaatan kita. Hari ini Tuhan mencari pribadi-pribadi yang meresponi. Karena ingat bahwa hidup ini ada 5 hal. Pertama, peperangan. Kedua adalah kesempatan emas. Ketiga, hanya sementara. Keempat dikatakan tadi adalah apa? Hidup yang keempat adalah bahwa kita harus sadar, bahwa kita harus punya pilihan. Dan yang kelima, ada keputusan. Putuskan hari ini. Kita mau menjadi pribadi yang menanggapi respon Tuhan dengan benar, atau kita hanya seperti Barak. Barak sangat standar, sangat suam-suam kuku. Enggak lagi waktunya suam-suam kuku di akhir zaman ini. Tapi Tuhan mencari pribadi-pribadi yang betul-betul meresponi dengan berkata, yes Tuhan, aku siap Tuhan, pakailah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan memberkati. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Allah kami yang baik, terima kasih Yesus kami, terima kasih Roh Kudus. Bapa, terima kasih apapun yang menjadi pesan-Mu pada hari ini. Bapa, kami tidak mau meresponi seperti Barak, tapi kami mau meresponi seperti Deborah Tuhan, yang dia tetap antusias, tetap semangat, dan tetap optimis. Karena itu Bapa, dia boleh menyelesaikan segala satu dengan baik, dan namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Ampuni kami Bapa, kalau selama ini kami hanya mengenal Engkau hanya sebagai Bapa yang memberikan berkat. Pada ada 5 tentang kehidupan kekristenan. Pertama, peperangan. Kedua adalah kesempatan. Ketiga adalah sementara, keempat adalah pilihan, dan kelima adalah keputusan. Berikan pada kami kemampuan Bapa, dengan pertolongan Roh Kudus kami pasti bisa mengerti tentang arti kehidupan yang sebenarnya, agar kami boleh finishing well bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati GBI Sports Center Bekasi, berkati Bapak Yohanes Anwar Bapa, berkati juga keluarga, berkati juga untuk seluruh jemaat. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan berkati.